Mitra Pak, sebentar lagi penerimaan siswa baru akan segera dibuka. Nah, Mansatu Pati merupakan sekolah madrasah negeri yang dilengkapi dengan fasilitas boarding atau pondok pesantren. Sampai sejauh mana kesiapan Mansatu Pati dalam penerimaan siswa baru untuk tahun ini dan prestasi apa saja yang telah diraih Mansatu Pati saat ini? Berapa banyak lulusan Mansatu Pati yang diterima di perguruan tinggi negeri tahun ini dan di mana saja? Di samping saya sudah hadir ada beliau kepala sekolah dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati, Mitra Pas. Ada Bapak Dr. Andes Haji Amiruddin Aziz MPD. Nah, ini Pak mungkin bisa dijelaskan ke Mitra Pas semuanya terkait dengan sistem penerimaan siswa-siswi di Mansatu Pati ini. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Amel, di dalam persiapan penerimaan peserta didik baru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati, ini sudah terbentuk tim PPDB di Mansatu Pati tahun pelajaran 2024-2025. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah sistem penerimaan di Mansatu Pati. Pertama adalah untuk kelompok boarding school. Ya, ini lebih awal ya kita siapkan. Nah, karena kita memang punya satu keinginan bahwa di dalam penerimaan PPDB ini ada satu peningkatan yang cukup baik di aspek mutu dan kompetensi siswa. Jadi untuk yang pertama tadi boarding school itu kita siapkan, kita sampaikan melalui medsos, kemudian di tempat-tempat tertentu kita informasikan penerimaan untuk boarding school itu melalui jalur tes ya dan wawancara. Dan ini sudah kita siapkan, kemudian kuota itu sebanyak 5 kelas, jadi 180. Jadi 36 per kelasnya kali 5 kelas itu berarti ada 180. Sehingga persiapan kami adalah satu, membentuk satu tim tes. Tes itu melalui satu tes untuk psikotes, kemudian juga tes kompetensi boarding school ya, pengetahuan agama, kemudian juga tes wawancara praktek ibadah. Nah, disitulah nanti akan kami laksanakan untuk tahapan-tahapan itu, sehingga ketika sudah pada jadwal untuk melaksanakan tes, kemudian kami mengadakan satu pengolahan nilai. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan pengumumannya. Dan alhamdulillah ini sudah sangat banyak antusiasme masyarakat ya yang daftar di boarding school. Dari kuota 180 itu biasanya itu memang pendaftarnya lebih dari itu. Dan biasanya ya kami memang sudah 2 tahun ini menolak dari kuota yang ada, sehingga harapan kami dari peserta-peserta didik yang ada itu di boarding school ini semakin meningkatlah kualitas dan kompetensinya itu, sehingga ketika ini sudah kita lakukan di boarding school, kemudian kita lanjut pada penerimaan reguler. Di penerimaan reguler itu ada 6 kelas. Jadi kuota dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati untuk kelas 10 ini ada 11 kelas berjumlah 296. Sehingga insya Allah kami mentargetkan di bulan Juni awal itu atau akhir Mei itu sudah bisa kami umumkan untuk regulernya, sehingga praktis bahwa kuota sudah terpenuhi, sehingga cukup untuk mempersiapkan masa ta'aruf siswa baru Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati. Nah, berdasarkan pengalaman Mbak Amel bahwa kalau di boarding ini kan peminatnya sampai keluar Jawa. Jadi, nah lantas bagaimana kalau yang tes di luar Jawa? Yang tesnya daring online. Jadi tidak usah siswa itu datang ke madrasah. Cukup misalkan kemarin itu ada yang daftar dari Lampung, kemudian dari Sumatera. Itu kita kemudian kontak komunikasi, tidak usah datang, persyaratannya kemudian di email dan seterusnya. Nah, kemudian mengikuti tes, kemudian kalau pengumuman dikasih tahu, kalau sudah nyata-nyata betul diterima baru kemudian daftar ulang. Kalau dari boarding school sendiri aspek nilai ini berpengaruh nggak Pak
Oh, kalau itu nilai memang ada satu ketentuan ya, rata-rata untuk semester 1, 2, 3 dari sekolah asal itu. Kemudian kita buat satu norma penilaian ditambah dengan hasil tes, kemudian juga wawancara. Ya, kemudian kita tentukan peringkat. Berarti secara otomatis kita ambil peringkat 1 sampai peringkat 180. Nah, kalau untuk waktu pelaksanaannya sendiri, Pak? kalau untuk pelaksanaan itu di hari Ahad, ya, jadi sehingga dari sekolah asal itu sudah tahu bahwa pelaksanaan itu tesnya di hari Ahad, sehingga saya bisa mempersiapkan diri kan. Sehingga karena anak ini kan belum ujian, anak-anak yang dari MTS dan SMP gitu. Tapi kalau hari Ahad kan mereka libur, sehingga orang tua bisa mengantar ke madrasah yang satu padi untuk pelaksanaan. Dan satu hari ini dirampungkan setelah tes melalui CBT itu, kemudian dilanjut pada tes wawancara dan praktek ibadah. Oh, berarti langsung ya, jadi pagi sampai sore hari. Berarti standby semuanya iya. di masa panitianya. Iya, standby semuanya sudah kita bagi masing-masing kelompok, sehingga alhamdulillah berdasarkan pengalaman ini kita evaluasi kekurangannya sehingga tahun ini harapannya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Gitu. Kalau untuk PPDB-nya sudah dimulai atau belum, Pak? Sudah, ini sudah. Jadi insya Allah sudah mulai, sehingga tadi kami perkirakan bahwa di bulan Juni awal itu sudah semuanya kami umumkan. Baik yang boarding maupun yang boarding dan reguler. Dan target kami, Mbak Mel, itu tahun depan ini sudah 50-50, dalam artian bahwa separuh siswa madrasah aliyah itu boarding school berasrama di sini, separuh reguler. Dan itu kalau jumlah kelas berarti ada 33 kelas, karena kelas 10 itu 11, kelas 11-nya 11, kelas 12 berarti 30. Jadi menempati ruang-ruang yang sudah kita persiapkan gitu. Sehingga di PPDB ini harapan dari kami itu betul-betul bahwa sesuai dengan yang kita persiapkan itu. Pak, tadi terkait dengan prestasi yang diraih oleh Mas Satu Pati sendiri, Iya, alhamdulillah untuk yang studi lanjut ya, melalui jalur prestasi ini ada satu peningkatan yang cukup signifikan. Jadi dari jalur prestasi SNBP ya, ini di perguruan tinggi negeri, dan alhamdulillah ini menyebar, Mbak. Ada 27 ya yang diterima di sana. Kemudian melalui SPAN PTKIN itu ada 46 siswa. Jadi ini ada 73. Kemudian Polines Kementerian Kesehatan itu ada 4, di Surakarta 2, kemudian di Semarang 2. Masih kita tunggu yang untuk ikatan dinas ya. Sehingga alhamdulillah berkat persiapan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru tim studi lanjut, Bapak Ibu wali kelas dan Bapak guru penganggu, tahun ini kami bersyukur lah ya, ada satu peningkatan yang bagus untuk prestasi Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati. Nah, di samping prestasi akademik ya, juga kita alhamdulillah bersyukur lah ya, karena untuk prestasi akademik itu ratusan piala yang kita terima gitu, sehingga sempat di tahun 2023-2024 kami mendapat satu gelar untuk the best achievement of madrasah itu di piagam penghargaan itu yang kami syukuri bersama, sehingga kami bisa mendampingi anak-anak menyalurkan bakat dan kemampuan. Nah, selain itu adalah prestasi anak-anak boarding school. Ini yang kami bangga sekali. Karena apa? Karena hafalan anak-anak ini di tahun ini sangat meningkat sekali. Bahkan insya Allah di tahun ini ada yang sudah khatam 30 juz 2 anak. Jadi putri 1, putra 1. Dan insya Allah nanti di akhir sana akan kami berikan apresiasi. Ya, prestasi Man 1 Pati ini setiap tahun mengalami satu peningkatan yang cukup luar biasa, sehingga dengan itu maka dampaknya masyarakat menjadi percaya. Nah, indikasinya apa? Indikasinya sudah tahu 2 tahun ini mungkin
tahun ketiga ini insya Allah kami sudah menolak terus dari pendaftar tersebut. Gitu. Kalau target yang belum terpenuhi dari Man 1 Pati ada nggak Pak? Ada ya, jadi masih kita mengupayakan. Jadi di persoalan lab ya, kita belum punya lab dan perpustakaan yang representatif. Jadi ini kita mencoba untuk mempersiapkan, dan satu sisi kita usulan melalui pemerintah, usulan untuk proyek, di sisi yang lain kita sampaikan kepada pengurus komite. Jadi sudah beberapa kali kita bahas di pengurus komite, karena ada skala prioritas untuk kelengkapan sarana prasarana, maka nanti akan tiba gilirannya untuk peningkatan untuk perpustakaan. Karena kita menyadari bahwa bagaimana upaya menggerakkan literasi ya itu bisa terlaksana kalau sarana prasarananya masih kurang, dan kami menyadari itu secara bertahap. Maka ketika ini insya Allah di tahun depan itu terpenuhi, insya Allah akan lebih bagus lagi ya. Satu perpustakaan, yang kedua adalah lab, laboratorium gitu ya. Ini kami usulkan, sehingga mudah-mudahan ya kami mohon doanya bisa nanti terlaksana di tahun 2024-2025 ini dan berlanjut pada 2025-2025. Kalau untuk pemilihan perguruan tinggi untuk siswa-siswi yang kelas 12 ini Pak, apakah dari Man juga ikut mengarahkan untuk siswa-siswi ini, apakah atau pure dari siswa-siswi sendiri yang pengen ke perguruan tinggi mana dan juga jurusan mana ini Pak? Ya, itu ada tim BK, kemudian studi lanjut. Memang anak memilih, tetapi kita bimbing. Karena di situ, contoh misalkan anak memilih untuk Universitas Diponegoro, pilihannya farmasi. Nah di situ ada aspek untuk analisa. Oh kamu nggak bisa ke Undip karena apa? Grade-nya tinggi. Nah kemudian nilai kamu nggak akan memenuhi. Akhirnya pembimbing itu mengarahkan kemana? Oh ke Unsud saja, misalkan seperti itu. Jadi ada dua hal yang memang perlu kita bahas. Yang pertama adalah persetujuan orang tua dulu. Ya, maka sebelum anak memilih ini itu harus diketahui oleh orang tua, supaya pilihan itu diketahui oleh orang tua. Jangan sampai kemudian anak itu milih sudah diterima, tetapi orang tuanya tidak setuju. Nah, ini itu berdasarkan pengalaman. Sehingga di samping itu pilihan anak, maka tim studi lanjut yang di dalamnya ada unsur PK, kemudian tim-tim yang lain IT itu ikut mengarahkan. Karena kita harus punya analisa itu. Kenapa ini agak banyak yang diterima? Karena tadi kita sudah punya satu batasan yang kita ketahui tentang grade. Jurusan teknik sipil itu kalau di Undip grade-nya itu berapa? Nah itu tuh sudah punya. Nah kemudian kita bandingkan, komparasikan dengan Jawa Timur di Unbra misalnya. Kok lebih tinggi di Undip, anak itu kita arahkan ke Unbra supaya tidak bisa terakomodir. Nah tebaran itulah yang kemudian berdasarkan analisis ini bisa menambah peningkatan untuk anak-anak yang diterima di jalur prestasi. Jadi selain dari pilihan anak, bapak ibu tadi, tim tadi mengarahkan supaya apa? Supaya yang dipilih itu diterima. Nah, oleh karenanya ini termasuk kendala Pak Amel. Kadangkala itu kan ada anak yang idealis, nggak mau dibelokkan ya pilihannya. Nah, akhirnya betul-betul nggak diterima gitu loh. Tetapi kalau anak itu mengikuti, insya Allah, karena apa? Kita punya parameter, punya acuan itu kan, gitu. Sehingga dari tahun kemarin itu mesti kita evaluasi tim itu. Oh, prodi ini, jurusan ini grade-nya sekian, prodi ini, jurusan ini grade-nya sekian. Sejak tahun ini alhamdulillah itu menyebar, Pak. Ada yang di Undip, ada yang di UNES, ada di Yogyakarta, di Veteran UPN gitu ya. Universitas Tidar di Jember, Brawijaya. Itu menyebar, unsur ya. Ini menyebar, ada yang diisi gitu kan. Kesehatan gitu. Nah, ini menyebar karena itu tadi kalau dari awal itu manut itu insya Allah happy ending lah ya. Gitu. Itu oleh karena itu pilihan itu memang betul-betul kita pertimbangkan sesuai dengan kriteria batasan bisa masuk untuk diterima. Kalau sampai saat ini berapa persen Pak untuk siswa-siswi yang sudah lolos ke perguruan tinggi Pak? Kalau ini berarti ada 76 ya, termasuk ya hampir 80 ya sekitar
20%. 20%. Ada 20% ya, termasuk yang lain-lain yang belum kita data itu. Dan upaya itu mudah-mudahan nanti tahun depan bisa meningkat. Karena kita di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati itu kan karena akreditasinya A, itu kita mendapatkan satu penghormatan untuk anak-anak yang eligible melalui jalur prestasi itu 40%. Jadi, nah dari 40% sudah bisa diterima 20%, sudah separuhnya sendiri. Nah itu kan sudah lumayan, 50% kan sudah dari aspek eligible-nya gitu kan. Nah sehingga kita berupaya semaksimal mungkin setiap tahun nanti ada peningkatan begitu. Pak, untuk harapannya dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati yang mungkin harus ditingkatkan atau yang belum sama sekali masih menjadi harapan dari Man 1 Pati ini seperti apa, Monggo? Ya, satu itu kami senantiasa peningkatan SDM. Ya, kalau berbicara tentang SDM berarti berbicara tentang kompetensi guru. Nah, upaya-upaya ini yang kita lakukan. Nah, supaya ini bisa meningkat, ya, satu sisi mari kita gerakan literasi itu. Yang kedua, untuk Bapak Ibu harus secara aktif ya menyadari tentang potensi diri untuk meningkatkan dirinya melalui satu diklat, kemudian webinar dan seterusnya. Karena memang pemerintah itu ada satu perubahan-perubahan yang besar gitu, Bapak Ibu guru dituntut lah ya untuk meningkatkan potensi dirinya. Dan ketika kalau SDM kita memang sudah oke, insya Allah untuk proses pembelajaran kemudian target peningkatan mutu insya Allah bisa tercapai di samping kelengkapan sarana prasarana yang lain gitu. Maka tadi yang saya sampaikan tanyakan oleh Pak Amel masih punya kekurangan itu, tapi kita berupaya tahap demi tahap ini bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Aziz untuk waktunya. Terima kasih, sama-sama. Ya, demikian Mitra Pas wawancara saya dengan Bapak Dr. Andes Haji Amiruddin Aziz MPD selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati.